1 dan 3 ini kan mungkin kalau gitu bakso Palembang ini anak bawang, kurang diperhitungkan. Dari puling-puling yang ada pun untuk menarik Gen Z itu tidak harus Gen Z itu jadi capres atau cawapres, karena dari sisi usia pun dia belum matang. Iya kan? Orang yang memimpin masyarakat yang jumlahnya hampir 300 juta, dia harus matang dari sisi emosional, intelektual, maupun jam terbang. Uang itu kita pakai dulu untuk masalah jalan, masalah penerangan. Masih banyak yang tidak melampu Pak di Mumbai. Pada edisi podcast Info Indonesia edisi kali ini kita kehadiran tamu jauh dari Musi Banyuasin. Kalau biasa kita sebut Kuyung Yaser. Nah, Kuyung Yaser ini adalah syarat dari Partai Persatuan Pembangunan. Selamat datang Bung Yaser. Terima kasih Pak Rahmat sudah diundang podcast di Studio Info Indonesia. Iya. Baik Pak, langsung saja kita ke tema pokoknya. Ini Pilpres 2024 ini pagi kemarin dari barusan selesai debat ya. Apa sih nuansa yang Bapak rasakan di pemilu ini sekarang? Baiklah, terima kasih Pak Rahmat atas pertanyaannya juga. Saya ingin menanggapi bahwa tahun demokrasi 2024 ini memang luar biasa, sangat menarik perhatian di segala lapisan masyarakat. Bahkan kegiatan-kegiatan debat itu diadakan seperti kita nobar Piala Dunia. Jadi sampai di beberapa tempat itu mereka ada beberapa titik nobar bareng sesuai dengan pasangan yang diusung masing-masing. Jadi menurut saya seru banget untuk persaingan di tahun politik 2024 ini, apalagi sekarang kan ada perwakilan dari perwakilan generasi muda dari Gen Z untuk ikut berkompetisi di putaran untuk pencalonan bursa sebagai orang nomor 1 di negara kita. Seberapa besar pengaruh Gen Z untuk pemilu 2024 ini? Yang jelas seperti informasi yang kita dapat bahwa generasi muda yang sudah berhak untuk memberikan hak pilihnya itu mencapai 60% lebih. Dan perwakilan dari generasi muda atau Gen Z itu juga ada diwakilkan dari salah satu paslon sebagai cawapres. Jadi euforia dan spirit untuk Indonesia Emas 2045 kurang lebih seperti itu, ini sudah mulai dirasakan. Gegap gempita dari generasi sekarang ini untuk turut serta tampil di kancah perpolitikan itu sudah mulai dirasakan. Jadi kalau dulu segmen terbatas untuk kalangan bapak-bapak aja kayaknya kalau dulu. Kalau sekarang generasi muda pun sudah ikut tampil dan mereka sudah punya jagoan juga. Dan beberapa kali debat sampai yang debat tadi malam, yang debat keempat, itu saling serang, saling sindir, dan saling menyampaikan ide-ide gagasan. Jadi sangat menarik. Makanya sampai ada nobar debat capres dan cawapres. Seberapa besar pengaruh positif nih dari Ganjar Mahfud untuk Gen Z ini? Oke. Menurut saya luar biasa ya, karena sosok dari Ganjar Mahfud, beliau sosok pemimpin yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, dan juga beliau sosok pemimpin yang bukan kaleng-kaleng kalau istilah anak zaman sekarang. Beliau sudah pernah menjadi anggota Dewan, sudah pernah menjadi anggota DPRD maupun RI, dan terakhir dia menjabat sebagai gubernur 2 periode. Jadi kalau fondasi satu bangunan itu sudah sangat kuat,
kalau orang sekolah mulai dari SD, SMP, SMA sampai kuliah itu sudah dilalui. Jadi beliau sangat-sangat paham mengenai tata kelola negara ini tentunya. Jadi kalau orang yang berpikir jernih, kalau orang yang tidak mau kehilangan suaranya sia-sia, saya pikir salah satu opsi yang paling bagus adalah Pak Ganjar sama Pak Mahfud. Pak Mahfud itu ahli hukum loh. Jadi negara ini kan berapa tahun terakhir ini sangat lemah dari sisi hukumnya. Yang penegak hukum melanggar hukum, ya kan? Dan yang orang nggak tahu hukum, macam-macam. Jadi kalau kita dipimpin oleh sosok yang satu berpengalaman memimpin dan satu paham mengenai hukum, saya pikir apa yang kita citakan Indonesia Emas itu bukan hanya mimpi. Saya pikir sudah siap kita bergerak menuju ke sana. Tapi Pak Mahfud bukan mewakili Gen Z, Pak. Betul, cuma Gen Z mungkin tidak harus sebagai capres-cawapres. Mungkin mereka bisa masuk di kabinet. Bisa jadi menpora, seperti menpora di negara tetangga tempoh hari mungkin masih 20-an. Ya kan? Bisa ditarik. Yang jelas untuk menarik Gen Z itu tidak harus Gen Z itu jadi capres atau cawapres, karena dari sisi usia pun dia belum matang. Ya kan? Orang yang memimpin masyarakat yang jumlahnya hampir 300 juta, dia harus matang dari sisi emosional, intelektual, maupun jam terbang. Jadi Gen Z akan kita libatkan, tapi mereka nanti porsinya sebagai masuk di kabinet saja, saya pikir cukup. Mereka biar belajar dulu. Ya setuju nggak kalau Gen Z itu memang harus duduk di posisi penting? Setuju. Tapi melalui proses seleksi yang ketat tentunya. Bukan Gen Z sebarang Gen Z. Tapi Gen Z yang sudah teruji dan sudah ada pengalaman dan sudah ada prestasinya. Ya kan? Akan kita libatkan. Ya kan? Jangan pula dipaksakan dia enggak kompeten, dia tidak menguasai skill, tiba-tiba mau dikasih posisi, nanti kasihan yang ngasih posisinya dan kasihan rakyatnya yang dikorbankan. Kelihatan kalau orang yang mimpin negara ini nanti kelihatannya tidak kompeten, tidak berkelas dan meragukan. Jadi kita harus taruh orang yang betul-betul yang pengalaman. Kalau pesawat itu cari pilot yang sudah banyak jam terbangnya dan sudah biasa melewati cuaca buruk. Kena turbulence segala macam, ya kan, kena goncangan, dia nggak panik. Tapi kalau belum ada pengalaman, saya kurang yakin. Walaupun mereka bisa bicara, mereka bisa berdebat, tapi kalau misalnya dia dikasih posisi itu, pengalaman atau jam terbang seseorang itu tidak bisa dibeli, itu harus dilalui. Jadi Harus dilalui ya? harus dilalui, betul. Jadi matang di pohon, bukan matang karbitan. Banyak yang meyakinin ini berlangsung satu putaran. Kalau dari Pak Yasser sendiri seperti apa? Memang banyak prediksi, ada yang satu putaran, ada yang 2 putaran. Sekarang debat sudah mencapai ke debat yang keempat. Dan dari debat 1 sampai debat keempat saya mengikuti. Dan setiap sesi perdebatan itu ada yang mungkin dianggap pemenang. Jadi elektabilitas atau polling dari masing-masing pasangan itu masih naik turun. Jadi saya nggak yakin kalau 1 putaran. Saya yakin 2 putaran mungkin. 2 putaran. Karena masih ada 1 kali debat lagi. Iya. Setiap pasangan punya kelebihan dan kekurangan. Setiap pasangan punya keistimewaan, juga punya celah yang bisa diserang. Ya. Tapi kalau misalnya setelah debat kelima itu baru kita bisa putuskan. Kalau sekarang makanya sih bilang seru itu, masih 50-50. Kalau
Liga Asia itu 4 tim itu masih belum tahu siapa yang lolos. Jadi masih sekali menang sekali kalah. Iya. Jadi masih banyak kemungkinan. Kita bicara kemungkinan nih. Ya. Kalau 2 putaran, 03 menang nih. Putaran 1 masuk, Harus menang. harus menang. Di putaran 2 ingin dengan siapa? Gimana? Di putaran kedua ingin dengan siapa bersaing dengan siapa? Sekarang mungkin arahnya sudah jelas. Ya, arahnya sudah jelas. 1 dan 3 ini kan mungkin kalau gitu besok Palembang ini anak bawang, kurang diperhitungkan. Dari puling-puling yang ada pun mereka masih agak rendah. Jadi biarkan mereka berkolaborasi, kita menantang 02. 02 ya. Karena mereka kan juga dari sisi kekuatannya luar biasa. Dan kalau main bola itu tim berat lah ini musuhnya. Jadi biar yang menyaksikan juga terhibur. Jadi biarlah yang biasa-biasa gabung dengan biasa-biasa jadi luar biasa, berhadapan dengan yang luar biasa juga. Jadi menang sama-sama terhormat, kalah sama-sama terhormat. Jadi rakyat juga puas. Nah ini artinya harapannya nanti 03 dan 01 nih Apanya? bergabung nih. Harapan secara pribadi nih. Kalau saya pribadi sih ya, cuma nanti namanya saya kan di atas saya masih ada ketua partai petinggi. Pokoknya kami tegak lurus. Apa yang dicanangkan oleh pusat, siapa calon kami, siapa jagoan kami, itu yang kami usung. Suka tidak suka, mau tidak mau, harus kita telan dan harus kita perjuangkan. Dan kita melihat sisi baiknya, karena berapa kali sebagai kontestan di perpolitikan Indonesia, P3 itu selalu satu garis dengan pemerintahan. Dan mereka atau P3 ini nomor 1 kemarin deklarasikan mendukung yang paslon 03 ini kan. Mereka langsung berkoalisi dan saya yakin yang pusat itu nggak main-main dalam menentukan siapa jagoannya, siapa partai yang diajak koalisi. Karena dia sudah tahu siapa pasangan yang akan diusung. Karena ini menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara 5 tahun ke depan. Langsung menentukan Pak Ganjar sebagai capres dan Pak Mahfud capres. Itu bukan main-main, karena calon yang diusung juga berpengalaman seperti yang saya bilang tadi, dan dua-duanya juga sudah teruji, dan itu yang kita perjuangkan sampai ke akar rumput. Jadi P3 selama ini dekat dengan kekuasaan, dekat dengan pemerintah. betul. Apakah di pemilu 2024 ini akan siap juga menjadi oposisi? Kalau secara Ya, kalau saya pribadi, kalau kita sudah menentukan itu keputusan politik kita arahnya kemana, dengan segala risiko harus kita siap. Jadi kita siap menang, siap kalah. Kalau takut kalah, ya enggak usah bertanding, ya kan? Tapi kalau kita sudah siap menang dan siap kalah, dalam keadaan apapun kita akan eksis sesuai dengan hati nurani kita yang telah menentukan pilihan tersebut. Ini Pak Yasser caleg dari Partai P3 ya? Nah, Pak Selamat, jadi kebenaran, jadi saya ini ikutan politik ini bukan lata. Jadi ngurusin orang politik itu udah lama. Saya waktu bekerja di beberapa hotel berbintang di Palembang, orang-orang politik semua itu teman saya. Dan saya tahun ini memutuskan untuk ikut bertanding atau berkompetisi
sebagai calon legislatif DPRD Provinsi melalui Dapil Sumsel 9 di Kabupaten Musi Banyuasin. Dapil 9 itu apa itu? Kabupaten Musi Banyuasin. Satu kabupaten ya? Satu kabupaten, di situ ada 13 kelurahan kurang lebih, hampir 240 desa. Jadi 16 kecamatan. Ini saya lihat tadi ada bawa kopi nih. Oh iya. Ini. Oh iya, ini Bapak. semacam souvenir. Jadi strategi saya ini Pak Rahmat dalam pencalekan ini, saya lebih banyak turun langsung ke masyarakat. Karena saya beranggapan bahwa kalau saya mau ngurus masyarakat, saya harus kenal dengan masyarakatnya. Masyarakat mana yang saya mau urus itu? Kenal tidak, ketung Palembang ngurus siapa? Jadi harus kenalan dulu, kita datang door to door. Saya sudah bergerak dari bulan Juli kemarin, lebih banyak ke acara-acara silaturahmi, kondangan, sama semua. Jadi takziah orang meninggal pun saya datang, karena anggota dewan atau orang yang dipercaya masyarakat untuk membawa amanah aspirasi mereka itu harus berada di dekat masyarakat pada saat mereka senang maupun susah. Jadi saya rajin turun ke bawah dan mereka nanya, jadi partai mana? Nyalek di provinsi apa kabupaten? Banyak pertanyaan semacam itu. Jadi semua informasi mengenai saya tuangkan di dalam stiker. Jadi yang mana calegnya, inilah sosoknya. Dia mau nyalek di provinsi atau kabupaten, itu ada keterangannya. Bagaimana nilai Bapak ini? Di sini ada kotaknya, lembar suara warna biru. Ini pilihanku untuk provinsi. Jadi saya nomor berapa nih? Nomor 6. Nomor 6 ya. Sudah mulai membiasakan, lama-lama mereka berpikiran kan, ini memang pilihan untuk provinsi. Dan saya juga asli Putra Muba. Putra Muba. Jadi kalau kita ada rasa memiliki dengan daerah asal-usul kita, insya Allah kita akan bekerja maksimal, Pak Rahmat. Ini sambil dikasih minum kopi gimana nih? Jadi coba ada asisten tadi yang souvenir saya yang lain di bawah sini. Jadi ini cuma sekedar buah tangan ini Pak Rahmat. Jadi kalau saya berkunjung ke dapil, sama yang itu tadi. Oke, jadi saya ada beberapa souvenir yang saya bawa ke dapil saya. Jadi ini ada maksud dan tujuan Pak Rahmat. Jadi adik aku lah capek-capek ke sana, mereka lupa sama aku kan. Jadi sebagai kenang-kenangan kalau bapak-bapak saya kasih kopi. Pak, saya ada kopi spesial premium. Ini usaha sendiri, saya mau cicipin ke Bapak. Kalau pagi, malam ngobrol sambil bikin kopi, lihat ini kopi dari caleg mana gitu kan, ada di sini. Jadi untuk sekedar pengingat perekan saya dengan calon konstituen saya yang ada di dapil. Ini ada jilbab untuk ibu-ibu, saya kasih stiker saya juga di dalam. Tapi kalau saya sudah kasih, saya tidak ingat lagi. Nanti, oh itu jilbab saya. Jadi, kalau Ladin juga sudah ikhlas. Nah ini salah satu baju. Jadi banyak bajunya mana? Karena besok kita mau ke kebun, nyadap karet, saya perlu tambahan baju. Jadi saya kasih bajunya Pak Yasser sama bajunya Ganjar Mahfud. Ada. Nah jadi ini cukup untuk ganti-ganti. Tapi kalau dia udah pakai ini kan nanti sanak keluarga dia tanya, itu siapa? Oh ini calon yang di provinsi. Jadi sambil ada kuyung ya? Betul. Ini kuyung Yasser, nama bukan kuyung Messi ya, ini kuyung Yasser. Jadi dulur kita ini yang nomor 6. Nah kemudian di sini ada langkah awal menuju perubahan yang lebih baik untuk masyarakat Muba. Coba yang itu ada layan versi satunya juga ada, tapi yang beredar sekarang yang ini, karena yang lainnya stoknya sudah habis jadi nggak saya tampilkan. Jadi sejak saya datang, saya mencoba hanya memberikan souvenir kenang-kenangan. Jadi saya bilang, inilah sebagai pengikat saya dengan kamu mensupport saya, kamu menitipkan aspirasi atau amanah suara itu, insya Allah lillahi ta'ala saya akan kerjakan, saya akan majukan dusun ini, saya akan baguskan apa yang kurang bagus di sini. Mulai dari jalan, mungkin ada belum pakai penerangan, masalah fasilitas kesehatan, sekolah,
maupun lapangan pekerjaan. Karena Muba itu kabupaten Soge, kabupaten kaya, jadi harus kita maksimalkan. Nah ini sambil Nah ini kalender. ya ada ya. Nah ini kalender satu lagi. Ini ada foto Pak Yasser yang ganteng. Jadi sama contoh lembar suara di sini. Posisi nama saya juga ada di tanda panah dan ini diperlukan selama setahun ke depan ini kan. Dan Bayang terus saya, kelihatan terus ya. dia mondar-mandir di rumah itu pasti lihat ini nomor 6 paling bawah. Pokoknya di sini langkah-langkah untuk memilih pun saya ajari. Langkah pertama cari lembar warna biru karena nanti ada 5 kan dulu nggak bingung yang tua-tua itu. Yang biru terus dibuka, cari partai berlogo Ka'bah itu paling bawah. Kemudian cari nama saya di paling bawah. Namanya juga beda dengan yang lain. Nama saya nama Arab, Yasser Arafat. Sama dengan yang di Palestina. Ini jadi selain sosialisasi pribadi pencalekan, Pak Yasser juga ini masih tetap sosialisasi capres. Jadi beriring. Ya. Jadi paralel. Jadi begitu saya turun ke dapil, saya kepingin Indonesia ini saling melengkapi lah dengan caleg-caleg dari daerah seperti saya dari provinsi. Apa yang saya usung, apa yang saya perjuangkan. Kalau capres pilihan kita terpilih, insya Allah program-program yang pro kerakyatan itu akan terrealisasi. Jadi tidak hanya cuma slogan. Kalau kami kan dari P3 itu kepinginnya nanti berharap di Indonesia ini harga murah, kerja mudah, hidup berkah. Kalau program dari 03 itu salah satu dan salah duanya itu seperti ada KTP Sakti, bisa berobat kemana-mana. Kemudian satu keluarga, satu sarjana. Itu sangat-sangat pro kerakyatan. Dan kalau saya menang, mudah-mudahan capres saya juga menang. Ya kan? Jadi berjuang sekaligus. Nggak ada. Kalau Pak Yasser lolos nanti apa janji untuk masyarakat Muba itu? Oke, untuk masyarakat Muba pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan Pak Rabat bahwa saya dari bulan Juli itu kan sudah belusuan, saya sudah safari keliling berkenalan. Setiap daerah itu berbeda permasalahannya, ya kan? Ada masalah lapangan pekerjaan, ada masalah harga karet yang rendah, ada masalah pembakaran hutan yang tidak ada solusi, macam-macam. Tapi yang jelas saya akan buat skala prioritas tadi Pak. Ya, secara menyeluruh dari 15 kecamatan itu apa yang kira-kira paling menonjol dan sangat diperlukan. Ibarat kalau kita dalam sehari-hari itu kan kita ada kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kayak makan, ya kan, berpakaian. Kalau sekunder itu beli barang-barang mewah. Nah, kalau dalam politik ini saya lihat kebutuhan primer itu adalah hak-hak yang langsung menyentuh ke masyarakat banyak yang sifatnya kalau tidak ada ini fatal. Seperti masalah jalan. Ya tak? Kalau dosen nak maju, kalau jalannya udah bagus, gimana? Investor Alfamart, Indomaret mau masuk ke sana mikir jalan 10 kilo memang tidak panjang, cuma kalau tidak dibeneri susah juga mau masuk ke sana. Iya kan? Paling tidak jalan itu seperti pengalaman saya sudah berkeliling, alhamdulillah dapat kesempatan berkeliling ke negara-negara lain, hampir 40 negara. Jalan itu nomor 1 Pak. Saya tinggal di Bali juga waktu saya kuliah 11 tahun. Di situ tidak ada jalan jelek. Sampai ke desa-desa di situ semuanya tuh aspal hot mix. Nah, saya pikir jalan itu urat nadi perekonomian. Jalan itu penghubung satu titik ke titik yang lain. Itu dulu yang kita fokuskan. Ya enggak? Kalau ada uang di rumah itu, bapaknya jangan beli mobil dulu. Sekolah itu dulu anak-anak ini. Ya enggak? Kasih pakaian yang pantas. Kebutuhan primernya apa? Itu kita penuhi dulu. Baru kita bicara yang hal-hal strategis atau yang lebih prestis mungkin sifatnya.
Jangan kebutuhan basic kita belum tuntas, kita sudah mikirkan yang lain. Ya tak? Uang itu kita pakai dulu untuk masalah jalan, masalah penerangan. Masih banyak yang tidak berlampu Pak di Mumbai. Sampai sekarang ada perusahaan listrik swasta yang zaman Pak Alex waktu jadi bupati dulu, itu karena tidak terjangkau. Di Mumbai itu PLN menyanggupi satu desa 1 tahun. Kalau ada 250 desa, 250 tahun lagi baru terang Mumbai. Berarti kita harus mengambil inovasi-inovasi baru. Mungkin nanti pakai listrik tenaga surya, atau yang sekarang ini mungkin yang dari Mumbai Electric Power, dia sudah kerjasama dengan salah satu rekanan sistem token. Jadi dia pasang jaringan, nanti menjadi pelanggan di situ. Cuma 54.000 itu baru pelanggannya yang tersebar di mana-mana. Penduduk di Mumbai kan sekitar 600 ribuan. Jadi masih banyak yang tidak berlampu di situ. Nah, jadi hal-hal yang jadi prioritas saya, entah dari celah mana saya akan memperjuangkannya. Saya lihat masalah jalan, masalah penerangan, masalah fasilitas kesehatan, masalah fasilitas pendidikan dan lapangan pekerjaan. Mereka sekolah jauh-jauh, habis biaya banyak, pulang ke daerah, hanya jadi penonton di rumah sendiri. Di situ banyak perusahaan-perusahaan, ada 50 lebih. Mungkin kalau saya dipercaya untuk duduk di kursi DPR, saya akan mencoba mendekati perusahaan-perusahaan itu untuk coba memberikan kesempatan untuk putra-putra daerah. Setiap tahun itu ada slot memang diperuntukkan yang asli putra-putri musik Banyuasin. Kasih mereka kesempatan. Toh ini rumah mereka. Kita sudah ambil keuntungan, kita sudah berusaha di situ. Ayo libatkan putra-putri daerah. Peluang P3 sendiri sebetulnya seberapa besar nih? Karena aku lihat di legislatif juga saat ini suaranya belum kuat. Nah ini Betul. tantangannya seperti apa nih P3 ini? Itu Pak, kalau kita berhasil dengan tim biasa-biasa saja, rasanya mungkin luar biasa. Kalau kita dengan tim yang luar biasa, tapi kalau kita kalah, itu jatuhnya lebih sakit. P3 itu salah satu partai senior Pak Rahmat di Indonesia. Dari zaman dulu ada Golkar, PDI, terus PDIP, dan P3. Dan pendahulu-pendahulu kami adalah perintis yang merumuskan segala sesuatu yang masalah berbangsa dan berkenegaraan di negara Republik ini. Nah, memang beberapa tahun terakhir, beberapa pemilu yang sudah kita lalui, memang popularitas dan tingkat elektabilitas itu agak kurang bagus, ya. Nah, mungkin itu sambil berjalan sedang dievaluasi, tapi kami dari petinggi sampai ke daerah, insya Allah tahun ini akan bangkit dan akan mencoba memberikan yang terbaik, ya kan? Bahwa tim yang hebat, insya Allah sudah kembali. Okay? Jadi kalau kita berharap Sriwijaya FC, satu hari nanti bermain lagi di Liga 1. Nah, kurang lebih itulah harapan kita. Itu peluang nanti sama juga apa yang ditawarkan ini ke capresnya juga nih, disosialisasi juga. Semua, jadi kita saling mengangkat keterkaitan. Karena P3 sudah berkoalisi dengan partai pendukung. Di situ ada PDIP, Perindo, dan Hanura. Jadi keempat partai ini mencoba memberikan yang terbaik. Ya, P3 mempunyai program-program strategis secara nasional, nanti akan dikolaborasikan dengan program nasional dari pasangan 3 ini, paslon 3. Apa Pak yang ditawarkan nanti? Ada nggak untuk 03 nih, untuk Sumatera Selatan ini? Yang untuk Bila menang, itu kan ada banyak program strategis, bukan hanya untuk di Sumsel saja, tapi ada ketua tim pemenangan kita, mungkin sudah sempat hadir juga di sini, bahwa kedepannya
Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, setiap tahun melaksanakan ibadah haji, kita akan mempunyai hotel berbintang nanti di Arab Saudi sana. Mungkin di Madinah, di Mekah, karena kita penyumbang tetap dan juga jemaah kita banyak, yang kos untuk menunaikan ibadah haji itu kan tidak murah. Semakin lama semakin mahal. Nah, dengan adanya hotel berbintang yang nanti akan dikelola oleh putra-putri dari negeri kita sendiri, dan akan kita berikan pelayanan untuk masyarakat Indonesia yang menunaikan ibadah haji, saya pikir itu akan banyak keuntungan ke depannya, dan kos untuk beribadah haji akan bisa dipangkas lagi. Apalagi saya juga sarjana pariwisata, Pak. Jadi pariwisata dan perhotelan mungkin saya pun akan terlibat di sana, memberikan servis yang terbaik dan membantu program pemerintah, karena paslon yang kita usung ini juga setuju dengan program yang sudah kita tawarkan. Insya Allah kita berjuang sekuat tenaga untuk keberhasilan paslon dari capres cawapres kita itu, Pak. Ini bagi pecinta SFC, Sriwijaya FC, Pak Muhammad Yasir Arafat ini dulu orang lama di SFC, Pak ya. Ya, saya ceritakan, Pak. Oh ya, terima kasih Pak Rawat. Dapat aja nih bocorannya. Jadi kebetulan saya ini dulu mantan atlet, Pak. Jadi dulu, tapi saya bulu tangkis. Nah, cuma kalau orang suka olahraga itu biasanya olahraga apa aja yang sifatnya banyak, rame, itu senang biasanya. Nah, jadi waktu saya masih bergabung di hotel dulu, saya kenal dengan Pak Dodi Reza Alex, ya, teman-teman media termasuk Pak Molin dan rekan-rekan yang lain. Jadi saya kebagian karena strength and weakness, kekuatan saya itu ada di marketing. Jadi saya direkrut untuk menjadi salah satu pengurus di bidang marketing. Jadi saya mencarikan sponsorship untuk merangkul pemain-pemain top itu untuk bisa bertahan. Jadi tiap bulan itu gajian itu saya nyarikan uangnya, Pak. Jadi waktu itu pemain-pemain top itu ada Vito Gonçalves, ada Vizcara, Makan Konate, pokoknya dream team lah. Apalagi dulu kita pernah double winner ya, double winner, dan itu jadi kenangan manis. Walaupun sekarang posisinya lagi tidak baik-baik saja, kita berdoa, kita berusaha, apalagi nanti misalnya saya lolos ke parlemen, membidangi bidang pariwisata, perhotelan, budaya, ekonomi kreatif, UMKM, dan olahraga, saya akan nge-push. Ayo kita kembalikan Sriwijaya FC ke tempat aslinya. Jadi kita akan persiapkan tim yang bagus untuk naik ke Liga 1. Itu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Sumatera Selatan. Saya tahu itu. Jadi mungkin mau nunggu Pak Yasir itu kayaknya. Karena waktu yang zaman jaya-jayanya ada Pak Yasir. Ada Pak Yasirnya. Baik, kita langsung closing statement, Pak. Bisa disampaikan ke masyarakat Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Ubah, tempat dapil Bapak nanti. Langsung. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin yang saya cintai, saya di sini alhamdulillah hari ini di kesempatan yang berbahagia ini diundang oleh Pak Rahmat menjadi bintang tamu di sini sekaligus, dan saya juga pada kesempatan ini ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan lupa di tanggal 14 Februari 2024 datanglah beramai-ramai ke TPS masing-masing, khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin, karena kebetulan insya Allah saya putra daerah dari Kabupaten Musi Banyuasin. Saya akan mencoba berjuang memberikan yang terbaik
untuk masyarakat yang ada di kampung halaman saya. Jadi saya berharap nanti suara-suara yang memang ditujukan untuk provinsi, tolong percayakan kepada Yasser Arafat, lebih tepatnya Kuyung Yasser. Saya dari Partai P3, nanti caranya ambil lembar kertas suara yang berwarna biru, kemudian dibuka, langsung dilihat di posisi kiri bawah, itu langsung ketemu partai berlogo Ka'bah nomor 17, itu Partai P3, nama saya di paling bawah, di nomor 6. Jadi kalau mungkin bisa di zoom Mas, ini kurang lebih kertas suara, begitu dibuka, nanti di sudut kiri bawah, itu ketemu dengan Partai Ka'bah nomor 17 dan nama saya nomor 6 yang ada di lembar suara tersebut. Mudah-mudahan jika saya terpilih dan harap dipergunakan hak suaranya, karena ini akan menentukan 5 tahun ke depan bagaimana Kabupaten Musi Banyuasin. Kalau kepengen Kabupaten Muba berubah dan akan lebih baik, jalan-jalan di aspal, penerangan semakin merata, dan juga saya akan menghidupkan dari sisi bidang pariwisata dan perhotelan. Saya akan undang investor dan saya akan kembangkan wisata-wisata religi, wisata alam yang tentunya akan menarik masyarakat luas datang ke Muba. Sekali lagi, coblos nomor 6, pilih Kuyung Yasser Arafat, putra asli daerah, insya Allah amanah, dan saya akan menjalankan sebaik-baiknya apa yang sudah diamanahkan ke saya tentunya. Dengan mengucapkan Bismillah, mudah-mudahan saya mendapatkan kesempatan untuk membela atau memperjuangkan aspirasi dari masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin. Terima kasih. Kuyung Gope, sebelumnya seperti biasa aku tak kasih pantun. Nah, silakan. Jadi pantun hari ini ya, kupu-kupu terbang menari, menari hinggap di pohon si kayu jati. Inilah kandidat wong Musi asli yang banyak inovasi dan banyak prestasi. Demikianlah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akhiri dengan ucapan terima kasih.